Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Adi Trilyoni. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang algoritma a priori pada metode asosiasi. Nah, ini untuk materinya saya ngambil dari website kantin IT, kantinit.com. Teman-teman bisa cari sendiri ya untuk materinya, karena ini waktunya mepet, saya nggak sempat bikin PPT. Nah, kita langsung saja ke pengertian. Nah, pengertian algoritma a priori. Algoritma a priori adalah salah satu bagian dari sebuah metode association rule atau metode asosiasi pada data mining. Nah, yang berfungsi untuk mencari frekuensi item atau item set. Nah, jadi association rule mining ini merupakan teknik data mining untuk menentukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Dan selanjutnya ada cara kerja algoritma a priori. Algoritma ini menggunakan pendekatan bottom up untuk menentukan item set paling sering muncul. Nah, pendekatan ini menggunakan breadth first search dan struktur data history untuk menghitung kandidat item set secara efisien. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti ini. Langkah pertama itu menentukan minimum support. Kemudian langkah kedua, iterasi pertama itu hitung item-item dari support, transaksi yang memuat seluruh item. Nah, untuk langkah-langkah detailnya kita akan contohkan di Excel menggunakan studi kasus. Kemudian kita ulangi iterasi kedua untuk mendapatkan dua item set. Nah, tetapkan nilai ke item set dari support yang telah memenuhi minimum. Kemudian kita ulangi ya hingga tidak ada lagi kayak item set yang memenuhi minimum support. Nah, ada pun beberapa rumus algoritma a priori seperti analisa pola frekuensi tinggi. Nah, ini untuk mencari supportnya, support A yaitu jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi. Kemudian ada support A dan B yaitu jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Nah, kemudian ada pembentukan aturan, rumus pembentukan aturan asosiasi. Nah, itu rumusnya seperti ini ya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung ke Excel. Nah, ini data Excel yang sudah saya siapkan ya. Di sini terdapat data transaksi dari sebuah warung atau kafe. Di sini ada transaksi pertama yaitu teh, kopi, teh, susu. Kemudian transaksi kedua kopi dan susu. Ketiga kopi, jus dan susu. Kemudian 4 kue, kopi, jus dan susu. Kemudian 5 kue dan jus. Nah, untuk total transaksinya sendiri yaitu ada 5. Kemudian ini kurang teh. Nah, untuk minimum supportnya di sini sebagai contoh saya gunakan 0,3. Nah, langsung kita ke iterasi pertama, yaitu kita cari ya, kita ubah data ini ke data tabular seperti ini contohnya. Nah, untuk transaksi yang tidak melakukan, yang tidak terdapat itu pembeliannya, kita kasih nilai 0, sedangkan transaksi yang ada itemnya ya, item pembeliannya kita kasih angka 1. Nah, contoh di sini transaksi 1 ada kopi, teh, susu, maka untuk kolom kopi, teh, dan susu kita kasih nilai 1, kemudian jus dan kue kita kasih nilai 0. Nah, untuk itemnya ini teman-teman bisa ambil dari ini, kopi, teh, susu. Nah, kemudian teman-teman rubah menjadi seperti ini ya, tabular. Kemudian untuk transaksi 2 juga sama. Untuk transaksi 2 di sini ada kopi dan susu, maka di sini untuk kolom kopi dan susu kita beri nilai 1, yang lainnya kita kasih 0. Nah, terus kemudian dijumlahkan. Nah, jadi jumlah itemnya ini untuk setiap transaksi kita jumlahkan. Di sini untuk kopi ada 4, teh 1, susu 4, jus 3, kue 2. Nah, kemudian kita hitung nilai supportnya. Nah, untuk rumus nilai support ini ada di sini ya.
tadi, yaitu support A jumlah transaksi mengandung A. Nah, jika di Excel tuh seperti ini. Nah, ada A, yaitu totalnya 4 dibagi dengan ini total transaksi, yaitu 5. Nah, maka hasilnya lihat di enter yaitu 0,8. Nah, kemudian tinggal diseret ke kanan. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita eliminasi data yang nilai supportnya itu kurang dari minimum support, yaitu 0,3. Nah, maka data teh ini kita eliminasi. Nah, maka di sini didapatkan item terpilihnya yaitu kopi, susu, jus, dan kue. Nah, dari item terpilih ini kita buat kombinasi ya, 2 item. Hasilnya seperti ini, kopi susu, kopi jus, kopi kue, susu jus, susu kue, jus, dan kue. Nah, kemudian dari kombinasi 2 item ini kita ulangi proses ini, yaitu iterasi 2. Nah, caranya sama, teman-teman tinggal cari transaksi yang mengandung ini item-item ini. Contoh di sini untuk transaksi pertama kopi dan susu ada, maka kita beri label 1. Nah, karena untuk kopi dan jus ini tidak ada, maka kita kosong. Ulangi, kemudian di total seperti sebelumnya ya. Nanti totalnya tinggal di zoom aja, kemudian digeser. Nah, sama juga untuk support vektor mesinnya. Ini total itemnya dibagi dengan total transaksi. Nah, kemudian didapatkan item terpilih, kemudian kita eliminasi lagi ya. Kita buang atau kita keluarkan item yang nilai supportnya itu kurang dari 0,3. Nah, sebagai contoh di sini yaitu kopi dan kue, kemudian susu dan kue. Nah, untuk item kopi dan kue dan susu dan kue kita keluarkan. Nah, didapatkan item terpilih sebagai berikut, yaitu kopi susu, kopi jus, susu jus, dan jus kue. Nah, kemudian dari item terpilih ini kita buat kombinasi 3 item. Nah, untuk membuat kombinasi 3 item ini kita harus menentukan nilai K-nya. Nah, karena nilai K-nya 2, nilai K min 1 ya. Kalau di sini kita contohkan. Nah, iterasi 2 ya, untuk mendapatkan 2 item set harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Nah, kemudian ini di step nomor 4 yaitu tetapkan nilai K item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set. Nah, kemudian lakukan proses ini hingga tidak ada lagi K item set yang memenuhi minimum support. Nah, maka karena ini kan K-nya ada 2. Nah, K-1 itu kan 1 ya. Kita cari kombinasi yang item yang data pertamanya itu sama. Contoh di sini kan kopi dan susu. Kopi item 1 dan 2. Nah, maka item 3 dan 4 kan untuk data pertamanya berbeda. Nah, ini kita tidak pakai, jadi cuman kopi susu dan kopi jus. Nah, kemudian maka didapatkan hasil kombinasi 3 item ini ya, kopi, susu, jus. Nah, kemudian iterasi ketiga. Nah, kita lakukan hal yang sama ya. Kita cari transaksi yang ada item kopi, susu, dan jus. Nah, untuk contoh di sini yaitu transaksi 3 dan transaksi 4. Nah, kemudian dijumlah lagi, dicari support, nilai supportnya lagi, caranya masih sama. Nah, jika sudah item terpilihnya kan cuma 3 ya, ada kopi, susu, dan jus, maka kita tidak bisa membuat kombinasi 4 item, maka iterasi selesai, jadi cukup di 3 iterasi. Nah, jika sudah seperti ini, kita perlu menghitung confidence-nya. Nah, untuk rumus confidence di sini dijelaskan. Ini confidence jumlah transaksi mengandung A dan B, kemudian dibagi jumlah transaksi mengandung A. Nah, di sini kan ada
kopi dan susu. Nah, jumlah transaksi kopi dan susu itu ada 4, dan total item kopi dan susu ini itu ada 4, dan jumlah item kopi itu ada 4 juga. Maka boleh total itemnya A dan B ini 4, dan total itemnya 4. Nah, ini untuk confidence-nya tinggal dibagi. Ini dibagi ini. Sudah selesai. Nah, tinggal ditarik ke bawah. Nah, terus selanjutnya juga sama untuk role asosiasi 3 item set. Nah, kemudian kita cari asosiasi final. Nah, untuk asosiasi final ini kita ambil data yang bernilai ini ya, bernilai 0,8. Nah, kita ambil berarti di sini yaitu ini membeli kopi maka membeli susu, jika membeli susu maka membeli kopi, dan jika membeli kue maka membeli jus. Kemudian jika membeli kopi dan jus maka membeli susu. Nah, ini kemudian ada jika membeli susu dan jus maka membeli kopi. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini tuh kita cari yang nilai confidence-nya di atas 0,8 ya. Nah, data-data ini kemudian tinggal dikalikan ya, support dengan confidence. Nah, ini J58 ini ya, support dikali confidence. Nah, diulangi 6. Nah, dari 5 rule ini kita ambil yang tertinggi, yaitu ini jika membeli kopi maka membeli susu, dan jika membeli susu maka membeli kopi. Ya, ini kita tetapkan sebagai aturan asosiasi final. Oke. Nah, selanjutnya kita ke rapid miner. Nah, di sini teman-teman siapkan data dulu ya. Di sini sudah saya siapkan datanya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Datanya ini saya ambil dari sini. Nah, ini saya copy. Saya copy buat Excel baru ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke ini rapid miner, dan mencari Excel, tarik dan cari lagi div dis gratis by frequency di pojok kiri bawah. Tarik. Nah, kemudian cari lagi nominal, nominal atau binominal. Jangan salah ya, yang ini nominal atau binominal. Nah, dan kita cari FP growth. Terakhir kita cari association. Ini ya, create association rule. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu datanya. Data priori, next, finish. Nah, ini kita tinggal tarik aja. Nah, untuk di FP growth kita setting beberapa ya. Yang paling penting itu di sini ada main support. Nah, ini tadi kan kita pakainya 0,3, jadi di sini juga saya pakai 0,3, dan main item set kita ubah jadi 3. Oke. Selanjutnya di sini ada main confidence. Nah, tadi kan saya pakai 0,8, jadi ini tinggal saya diatur. Nah, tinggal di ini yang bawah ke sini, pokoknya diikuti saja. Nah, baik, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah tinggal di run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk ngebaca hasilnya ya. Ini kan ada item kopi, susu. Nah,
nilai supportnya 0,8 ya, sama dengan yang di Excel. Nah ini kopi susu 0,8. Oh salah, ini ya. Nah ini kopi 0,8, susu juga 0,8. Dan kita lihat di association rule. Nah ini ya, association rule ini yang ini paling bawah. Nah ada kopi dan susu ya, ini jika membeli kopi maka membeli susu. Nah ini jika membeli kopi maka membeli susu. Kemudian ada jika membeli susu maka membeli kopi. Nah ini jika membeli kopi susu maka membeli kopi. Nah ini untuk nilai supportnya 0,8, sama ya dengan perhitungan di Excel, 0,8. Nah selanjutnya ada jika membeli kue maka membeli jus. Nah, sama nilai association supportnya 0,4, sama ya. Nah, berikutnya juga jika membeli kopi dan jus maka membeli susu. Nah ini jika membeli kopi dan jus maka membeli susu. Nilai supportnya juga sama 0,4. Nah yang terakhir ada jika membeli susu dan jus maka membeli kopi. Nah ini nilai supportnya juga sama 0,4. Baik, sekian untuk video kali ini. Jika penjelasannya kurang jelas atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Bisa dikoreksi di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.